Oke, jadi ada sebuah fitur yang namanya CSS ya. Jadi kalau kemarin kita murni benar-benar menggunakan HTML ya, tampilannya juga masih sangat-sangat sederhana ya. Saya contohkan, oh kemarin ini ya, saya stop search dulu. Kemarin praktek, praktek. Saya search screen full aja ya. Nah, kemarin kita sudah membuat form seperti ini ya, dan seperti kita ketahui ya masih sederhana ya, tampilannya belum ada banyak style di situ ya, tampilannya polos aja kayak bayi baru lahir gitu. Jadi benar-benar polos ya, sama sekali tidak ada warna, tidak ada apa namanya model desain di situ ya. Jadi benar-benar polos. Nah, ini yang kita maksud sebagai HTML murni ya. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana supaya tampilan yang tampil di web kita itu uh, ada stylenya, ada kesan desain di situ, ada kesan yang lebih bagus tampilannya ya. Dan beberapa hal itu malah nanti bisa sangat membantu kita dalam menata letak apa namanya objek-objek yang ada di web kita. Nah, itu kita menggunakan styling dengan CSS ya. Ini CSS itu materinya banyak banget ya sebetulnya ya, tapi kita lihat nanti sebatas mana kita mempelajari CSS karena ini sebetulnya banyak banget kalau mau diulik ya CSS itu. Oke, kita lihat dulu landasan teori dan teorinya itu seperti apa. CSS singkatannya adalah Cascading Style Sheet ya. Nah, ini merupakan komponen terpisah dari HTML yang berfungsi dalam styling halaman HTML. CSS membuat HTML tetap sederhana karena semua pengaturan format dapat ditangani oleh CSS. Jadi kalau di HTML, jadi sebetulnya gini, HTML itu ketika kita membuat HTML, sebetulnya kita juga bisa membuat style di dalamnya. Tetapi akan menjadi lebih rumit ketika hanya mengandalkan tag HTML, tag HTML. Ya, tetapi dengan menggunakan CSS nanti akan jauh lebih sederhana. Ya, nanti dalam pelaksanaan ada beberapa pelaksanaan yang bisa menjadi sangat sederhana. Ya, selain sederhana juga efisien ya. Jadi kita membuat style tertentu, tetapi nanti bisa dipakai untuk semuanya ya, untuk semua tipe dan lain-lain. Nanti akan kita cek bagaimana maksudnya ya untuk elemen HTML. Ya, ada 3 cara kita menggunakan CSS. Yang pertama inline, menggunakan atribut style yang terdapat pada elemen HTML. Jadi inline kita langsung masuk ke line barisan tag HTML lalu kita masukkan style di situ. Itu bisa ya. Uh, itu yang dimaksud sebagai inline. Lalu internal menggunakan elemen style yang diletakkan pada section head. Jadi kita membuat sejumlah atau beberapa barisan style yang kita letakkan di head, yang diletakkan di dalam head apa di dalam page atau di dalam file HTML-nya tersebut, lalu kita pakai langsung style tersebut di halaman HTML tersebut. Ya, jadi langsung. Tetapi stylingnya terpisah dengan apa namanya dengan script HTML-nya. Jadi terpisah. Kalau inline tadi langsung masuk misalnya font head misalnya apa tuh kemarin contohnya ya di sini ya misalnya di sini ada P gitu ya, P itu untuk paragraf misalnya P, terus kita bikin italic, kita bikin font kelasnya atau font
font size-nya 10, font size-nya 5, jadi langsung ya. Nah, tapi kalau internal itu stylenya dipisahkan, tetapi masih dalam satu file yang sama. Ya, jadi langsung dipakai di halaman itu juga. Lalu ada yang ketiga yaitu eksternal, itu menggunakan file eksternal CSS ya. Dia ya sama, sebetulnya sama. Kita membuat satu kumpulan CSS ya yang dibuat ya dalam sebuah apa namanya script CSS ya. Lalu kumpulan script itu kita save sendiri di dalam satu file yang berbeda. Nah, file CSS ini bisa kita include atau bisa kita masukkan, kita inputkan ke dalam semua HTML, semua file HTML yang menggunakan CSS tersebut ya. Jadi setiap kali ada halaman kita tinggal include ya. Berbeda dengan yang internal tadi ya. Internal itu jeleknya kita harus membuat, kalau misalnya stylenya itu akan diberlakukan ke semua page atau halaman, kita harus mengcopy paste semua baris style ke dalam semua page gitu. Tetapi kalau kita menggunakan eksternal, kita cukup membuat satu file ya, kita taruh dan save sebagai nama style tertentu, style.css misalnya. Lalu kita pakai di semua aplikasi, semua halaman web ya, itu nanti otomatis dia akan ke-load langsung. Jadi jauh lebih efisien ketika kita menggunakan eksternal. Ya, nanti akan kita lihat maksudnya seperti apa inline, internal dan eksternal. Ya. Lalu aturan dalam membuat style CSS ya. Di situ ada selektor, ada deklarasi dan deklarasi. Di sini ada selektor lalu deklarasinya ya maksudnya ya. H1 itu selektor, maksudnya komponen apa di dalam HTML yang akan kita beri style gitu loh maksudnya. Kalau H1 berarti nanti H1-nya kita kasih style gitu. Lalu ada juga misalnya H1 terus misalnya P itu untuk paragraf ya. Berarti yang kita bikin style itu yang paragraf seperti itu. Gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan kita dalam memberikan style untuk tertentu, untuk file-file tertentu, untuk tag-tag tertentu gitu ya. Terus setelah itu kita masukkan propertinya, lalu value-nya. Nah, H1 yang akan kita ubah apanya? Color-nya. Color berarti apa? Warnanya. Warnanya apa? Value-nya green ya. Lalu H1 yang akan kita buat, yang akan kita ubah apanya? Font size-nya, font dari H1-nya. Lalu berapa font size-nya? Value-nya 18 px. Nah, dan ini dipisahkan dengan titik 2 untuk properti dan value-nya ya. Lalu dipisahkan lagi dengan titik koma untuk memisahkan antara properti yang satu dengan properti yang lain. Seperti itu. Jadi seperti ini kurung kurawal. Kurung kurawal itu berlaku untuk membuat style dalam beberapa baris ya. Jadi font di situ sehingga kita bisa memasukkan properti dan value lebih dari satu. Seperti itu. Selektor merupakan elemen yang akan diberi style ya. Jadi H1, blok deklarasi terdiri dari satu atau lebih deklarasi dipisahkan oleh kurung kurawal ya. Deklarasi terdiri dari nama properti dan nilainya yang dipisahkan titik koma. Deklarasi dari tadi ya saya jelaskan ya. Kelebihan CSS. Sebelum menggunakan CSS, semua styling harus disertakan dalam markup HTML. Jadi benar-benar inline, kita masukkan satu persatu style ke dalam file dalam teks HTML. Ya, jadi itu akan sangat ribet dan banyak banget yang harus kita lakukan ya. CSS dapat digunakan untuk mengatur tampilan untuk beberapa file yang berbeda dengan cara mengintegrasikan file CSS di atas markup HTML. Karena opsi kustomisasi pada CSS hampir tidak terbatas. Jadi memang CSS itu benar-benar sangat membantu dan benar-benar sangat kaya gitu ya. Mau kita ubah seperti apa tuh dia bisa banget gitu ya. Dimungkinkan untuk menerapkan beberapa macam style
pada satu halaman HTML. Jadi dalam satu HTML itu bisa kita menerapkan banyak style ya. Cara kerjanya ya menggunakan bahasa Inggris sederhana berbasis sintaks dilengkapi dengan sekumpulan aturan. Ini nanti kalian baca ya, ini teks banget ya cara kerjanya. Lalu CSS internal, eksternal, dan inline. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini langsung kita uji coba aja ya. Langsung kita uji coba sebentar. Sebentar, saya carikan materi yang ini. Nanti boleh dicoba, cuman saya carikan yang lebih ini ya, step by step. Sebentar. Saya pause dulu. Apa namanya? Stop. Stop-nya ya. Ini ada kuliah lagi kapan? Jam 1 ada. Ada Halo? Pak. Jam 1 ada ya. Sebentar. Jadi kemarin itu saya sempat mengajar DTS ya. DTS itu digital talent apa sih? Nah, itu saya mengajar junior web developer. Nah, nanti mungkin kalian bisa juga ikut ya. Biasanya nanti setiap tahun ada. Ya. Itu nanti kalian dapat sertifikat yang ini ya, sertifikat. Nah, saya carikan yang ini nanti gini. Apa boleh nggak ya Nah, itu sebetulnya di DTS web ya, itu nanti kalian kalau ada info dan memungkinkan kalian ikut, nanti ikut aja ya. Karena kalian nanti ada temanya. Jadi DTS itu nggak cuman web ya. Jadi nanti ada banyak, dan kalau bisa sih kalian bisa ikut ya. Mungkin ada yang sudah tahu info tersebut. Ini lagi saya download. Ini bahan ajar DTS ya. Coba nanti saya zip. Kalau kalian mau nanti bisa saya share sih ya. Ada banyak untuk JWD-nya. Cuman internal aja ya, karena ini sebetulnya materinya untuk yang ikut DTS saja sebetulnya. Tapi enggak apa-apa lah untuk kalian, tapi minta tolong jangan di-share di luar kalian ya. Nanti apa bisa jadi ini masalah gitu ya. Intinya untuk internal lah ya, untuk belajar kalian pribadi gitu ya. Materinya cukup bagus dan ini
dan detail ya, dan bahannya banyak banget. Cuman waktu itu saya ngajar pun nggak semuanya saya ajarkan karena memang untuk menjadi junior web developer tuh gimana ya, kuncinya tuh sebetulnya uh, bikin project sih sebetulnya ya. Kalau misalnya hanya mengandalkan, maksudnya semua materi diambil, itu sebetulnya nantinya kaya akan ilmunya aja, tapi pengalaman dan error handlingnya itu nanti nggak penuh gitu loh. Jadi menurut saya sih kok lebih baik tidak semua diajarkan, yang butuh-butuh aja. Toh sekarang nanti banyak juga dinamis. Ini nanti ada sampai ini juga sih, sampai apa namanya, sampai eh, apa framework juga ya. Jadi kayaknya nanti nggak apa sih buat kalian, ada beberapa yang sampai akhir itu ada frameworknya kalau nggak salah. Kemarin sampai framework nggak ya? Oh, enggak. Kayaknya nggak sampai framework. Nggak sampai framework. Karena junior web developer tuh memang mentoknya ke web dinamis ya. Nanti coba saya carikan yang cocok dengan ini ya, CSS-nya. Karena kemarin saya ngajar step by step-nya enak banget sih, saya pakai itu ya untuk ngajar, dan sama persis beberapa hal sama temanya ya. Jadi ya nanti kita coba lihat ya. Nah, ini contohnya, ini untuk eksternal, ini untuk nah, ini untuk nah, kalau yang tadi kan ada tiga ya, ada tiga: inline, internal, eksternal ya. Nah, ini inline, internal, eksternal. Kalau inline itu langsung disisipkan ke apa namanya, ke apa nama tagnya. Jadi misalnya di sini ya, H1 sama dengan font size ya, langsung itu disebut sebagai inline. Tapi kalau yang internal, dia membuat sebuah barisan style di dalam file tersebut ya. Jadi contohnya ini di dalam head ya, dia bikin style di sini, lalu dipakai ID-nya di sini, ID paragraf. Ya, ini kan paragraf. Maka selamat belajar CSS ini akan menggunakan style ini. Ya. Lalu ada yang menggunakan eksternal. Nah, eksternal itu seperti ini. Dia link ref style sheet, ref style.css, dia ambil file .css-nya ya. Jadi namanya style.css. Isinya apa? Isinya ya ini sebetulnya. Nah, dia lalu menggunakannya langsung ke body, dan itu langsung bisa karena dia sebetulnya merefer ke sini ya. Isinya tinggal apa? Isinya misalnya H1 ya, dia akan menyesuaikan seperti itu.
CSS tuh banyak banget sih ya. Jadi udah selesai belum? Nah, ini udah selesai. Saya cek. Sebentar ya. Nah, ini kemarin itu revisi. Itu kenapa kemarin saya waktu ngajar ini tuh enak sih, step by step-nya tuh jelas juga dan nggak terlalu ini perancangan UI. Ini kemarin UI. Oh ini masih anu ya, apa namanya, combo box CSS syntax. Nah ini ya. Nah ini udah sampai nih CSS. Nah ini kita pakai ini aja deh. Tapi ini tergantung kalian ya. Ini kalian mau file ini enggak kira-kira? Mau materi ini enggak? Kalau mau nanti saya kirim. Kalau Boleh, Pak. Oke ya, nanti saya taruh di El Nino aja ya. Satu paket aja, terserah nanti kalian belajarnya gimana ya. Oke, kita ini dulu ya. Kita ikuti ini dulu ya. Jadi CSS syntax selector menunjuk ke elemen HTML. Jadi CSS syntax itu sintaknya itu ada beberapa. Yang pertama selektornya itu fungsinya untuk ini ya, selektor itu dalam CSS menunjuk ke halaman HTML yang ingin diberikan style. Di sini P ya. Lalu color itu propertinya ya. Lalu red itu nilai propertinya atau value-nya. Text align itu propertinya dan apa namanya, center adalah nilai propertinya. Ya, selektor digunakan untuk menunjuk target elemen yang akan diatur. Elemen yang dipilih oleh selektor disebut sebagai subject of the selector. Ya, jadi elemen yang dipilih itu maksudnya H1 atau P-nya itu elemen of the subject of the selector. Ya. Oke, lalu HTML selektor. Selektor HTML diwakili oleh nama tag. Ya, sebagai contoh H1 merupakan selektor untuk tag H1. Selektor digunakan untuk mendefinisikan bagaimana tag ditampilkan. Jadi seperti ini H1 color red ya. Lalu kita akan mengubahnya akan mengubah H1 ya. Langsung aja kita contohkan ya. Dan ini nanti ada ID, ada kelas juga ya. Ini langsung aja kita tambahkan. Nah ini tadi di mana sih? Di praktek. Oke, sekarang kalian nyoba sendiri-sendiri ya di sana ya. Silakan buka editornya ya. Lalu buat file namanya praktek css.html. Ya. Seperti itu dulu. Nah, seperti ini saya akses praktek css.html. Nah, masih kosong ya, masih kosong. Terus kita coba ini dulu tadi yang apa ini ya, menggunakan P. Nah, pertama kita buat dulu HTML-nya seperti ini ya. Kalau di mudah-mudahan di text editor kalian udah langsung otomatis ya buat seperti ini.
Terus ini kita bikin title-nya praktek CSS seperti itu. Lalu di bagian head ya, kita tambahkan seperti ini ya, style. Mudah-mudahan juga di kalian sudah langsung seperti ini ya, style CSS. Nah, di dalam style ini kalian buat ini P-nya. Copy paste, space-nya pakai yang n indent ya supaya tidak ada kesalahan. Jadi anu ya ternyata agak bermasalah. Jadi kita bikin sendiri aja. Color red titik koma text align center titik koma juga seperti ini. Kita bikin P dulu untuk paragraf ya. Lalu di bagian body kita bikin tulisan ya, tinggal P seperti ini. Ini adalah paragraf dengan style. Kita coba. Nah, ya. Jadi di sini akan muncul dia sudah langsung berwarna merah dan align text-nya dia di center atau di tengah. Ya, jadi tengah-tengah halaman ya. Sebenarnya kita bisa membuatnya. Ini contoh yang ini ya, contoh yang apa namanya istilahnya tadi internal ya. Ini contoh internal ya. Bagaimana kalau kita menggunakan inline ya? Saya coba tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Ini saya komentarkan dulu ya. Komentar di HTML itu menggunakan ini ya. Seperti ini contohnya. Ya, kalau kita mau pakai inline caranya seperti ini. Ini saya hilangkan dulu. Coba saya refresh. Nah, maka dia akan kembali seperti biasa. Dia seperti seolah-olah tidak menggunakan style tertentu kan? Ya, tidak menggunakan style. Lalu kita coba di sini. Caranya style, terus color, red, titik koma juga, lalu text align sama lalu center di sini. Kamu mau pakai, kalau terakhir itu nggak perlu titik koma sebetulnya, ya, karena titik koma itu untuk memisahkan yang selanjutnya. Tapi kalau udah yang terakhir, seharusnya nggak perlu. Kita coba dulu ya. Dengan cara seperti ini, seharusnya dia center dan, nah, ya, seperti ini. Jadi ini yang disebut sebagai inline. Maksudnya inline itu dia langsung diinputkan ke style tersebut, ya. Diinputkan langsung ke selektornya. Jadi P langsung kita style gitu ya. Nah, ribetnya apa? Ribetnya ketika kita membuat P lagi ya, seperti ini ya. P paragraf kedua. Nah, kita ribetnya setiap paragraf kita harus membuat style ini ya, copy paste ya. Di situ kan kalau ada copy paste ketik ulang itu biasanya apa? Memungkinkan kesalahan ya. Lebih sering memungkinkan kesalahan sehingga kita harus P di sini. Saya save dulu. Nah, ini kan paragraf keduanya tidak menjadi ini kan. Tidak menjadi style di sini, tidak ada style di sini. Nah, kalau kita save kalau kita tambahkan style lah baru dia bisa sama dengan paragraf sebelumnya. Nah, ini kan ribet ya. Bayangin kalau paragrafnya ada 5 atau 6 atau 10 bahkan mungkin ratusan paragraf, itu akan ribet ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan internal ya, internal style. Jadi kayak gini ya. Nah, seperti ini kita coba paragraf kedua, maka otomatis, nah dia ini udah saya refresh ya, saya refresh, otomatis dia menggunakan style yang sama, seperti itu. Itu untuk internal, ya.
Oke, dari selektor, terus apa tadi istilahnya sih? Ya. Properti dan value-nya, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Karena ini esensial banget ya, maksudnya biasanya tuh mahasiswa nggak tahu maksudnya ya, tahu-tahu udah ada P gitu, ini apa sih gitu, P, terus H1, tahu-tahu ini untuk apa gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kira-kira dari penjelasan apa namanya awal penjelasan dasar dari CSS, kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Pak, izin bertanya ya, Pak. Kalau Ya, boleh. misalkan mau dikasih warna dengan cara internal itu, tapi warnanya beda-beda, itu berarti tidak bisa ya, Pak? Tidak bisa. Jadi kalau kamu ingin seperti itu, nanti kamu pakainya kelas. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi sama-sama P, paragraf, tapi dia kelas yang berbeda. Kayak gitu. Gitu ya, Mbak. Nanti di sini ada kelasnya. Nah, gitu. Dia 2P, P yang sama, ya sama-sama P, tapi color-nya beda. Nah, nanti kita pakainya kelas. Itu akan saya jelaskan setelah ini. Gitu ya, Mbak? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, tapi intinya dari selektor, properti, dan value itu sudah paham ya di sini ya. Di sini ada selektor, lalu ini properti, ini value-nya. Properti ya tadi ya. Nah, ini ya properti, ini value-nya. Properti, value-nya. Dan di setiap property value itu dipisahkan dengan titik koma. Ya. Kalau terakhir itu biasanya nggak perlu pakai, nggak apa-apa, seperti ini. Tapi kalau yang ini, nah ini harus pakai karena dia untuk membatasi dengan baris berikutnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Ini CSS itu cukup panjang ya, cukup panjang banget. Ini kalau dijelasin akan banyak banget ya. Nanti kita coba cek. Nah, ini H1 kita bikin ini coba H1 berarti otomatis dia selektornya H1 yang kita pengaruhi H1 ya. Di sini lalu color red. Nah, misalnya kita bikin di sini H1 ini adalah contoh H1. Dia akan menjadi merah ya, warnanya merah kan tadi color red seperti itu simpelnya ya. Lalu kelas selektor. Nah, ini yang ditanyakan tadi Mbak Luki ya kayaknya ya. Siapa sih tadi? Iya, Pak. Mbak Luki. Mbak Luki ya. Kelas merupakan penamaan sejumlah tag yang memiliki properti yang sama ya. Anda dapat memberi nama apapun pada kelas, dapat diaplikasikan pada beberapa elemen yang memiliki nama kelas sama. Ya, contohnya H1. Kalau kelas itu gini, kalau kelas itu lebih ke, jadi nanti tergantung kamu mau P-nya itu warna, nanti coba menjelaskannya enak pas di contohnya ya. Nah, di sini kalian bisa memberikan nama ya dengan sebuah kelas ya, dengan nama kelas tertentu tanpa kalian menuliskan selektornya ya. Paham ya? Jadi kalau tadi kita kan langsung nyebut selektor nih ya. Langsung nyebut selektor. Tapi dengan kelas kita tidak perlu menyebutkan selektornya, kita hanya membuat sebuah kelas dengan style tertentu ya. Contohnya ini ya. Contohnya kita buat yang namanya dot my class ya. Dot my class seperti ini. Dia isinya apa? Font aja nih. Oh, fontnya dijadiin bold ya. Fontnya jadiin bold, terus langsung banyak ya. Jadi bold dan ini ukurannya nih, ukurannya ya.
seperti ini ya. Nah, dengan seperti ini kita nanti tidak bisa menggunakannya ke dalam selektor apapun ya. Contohnya ini P-nya saya hilangkan dulu supaya kalian tidak bingung ya. Oke, ini kalau di dalam sini pakainya ini. Nah, jadi hanya ada satu kelas yang namanya my class ya, my class. Saya cek di sini. Nah, maka dia akan kembali ke semuanya ya. Kembali ke bentuk aslinya ya. Ini kalau bold. Nah, dari sini terus di P saya kasih kelas my class. Nah, maka dia akan menjadi bold ya. Nah, kelas ini tidak hanya bisa saya gunakan ke P aja. Di H1 pun saya bisa ngasih juga kelas my class. Nah, karena H1-nya itu dipaksa menggunakan font tersebut, maka dia langsung menyesuaikan dengan kelas yang ditunjuk gitu ya. Jadi intinya ketika kalian membuat kelas seperti ini ya, kalian bisa menggunakannya di selektor apapun ya. Kalian tinggal masukkan kelasnya, lalu kalian bikin masukkan ke selektor apapun. Tidak hanya P tapi juga H1 atau nanti kalian punya div pun juga seperti itu. Misalnya kalian bikin div ya. Div class my class ini adalah contoh div. Nah, sama. Ya, ukurannya akan dipaksa ke ini ya, 1.25 dan bold. Ya, seperti itu. Itu ya. Nah, jadi kalau kasusnya tadi Mbak Luki bertanya kalau dalam P-nya itu punya banyak warna, maka kamu tinggal bikin kelas 2 ya, misalnya kayak gini ya. My class ini dikasih warna kelas biru, kelas hijau misalnya ya. Font color ada di sini. Color juga sih. Color green. Terus di sini color blue. Coba di sini ini sama-sama P. Kelasnya yang satu kelas hijau, satunya kelas biru. Nah, ini juga kita bisa pakai di H1 dan div. Nah, ya. Itu ya, Mbak. Jadi dalam dua paragraf yang berbeda, ini kan paragrafnya kan di dalam paragraf yang berbeda ya, kita bisa memberikan dua style yang berbeda ya dengan cara kita buat dalam kelas seperti ini. Itu ya, Mbak Luki ya, bisa terjawab ya tadi ya. Jadi tidak hanya kita berlakukan dalam sebuah selektor tertentu, tetapi kita bisa membuatnya ke dalam beberapa selektor dengan nama kelas yang sama. Ya. Tinggal kita bedakan aja nama kelasnya. Kelas hijau, kelas biru. Ya, seperti itu. Nah, nanti di sini bisa beda-beda. Seperti itu. Gitu ya. Oke, ini untuk kelas. Nah, ada yang namanya ID. Hampir sama dengan selektor kelas, pengaturan dengan ID dapat diaplikasikan ke tag HTML. Akan tetapi, ID hanya bisa diaplikasikan ke satu tag, berbeda dengan kelas yang bisa diaplikasikan ke beberapa tag sekaligus. Maksudnya gini, my object misalnya ya, seperti ini,
ya itu hanya bisa digunakan ke ID di H1 gitu ya. Jadi di kelas lain itu nanti tidak bisa, di tag lain itu tidak bisa digunakan. Misalnya kalau di sini hanya H1 ya, berarti untuk H1 ya. Tetapi di P misalnya kita pakai ID yang sama, itu akan tidak bisa ya. Jadi di sini ID hanya bisa diaplikasikan ke salah satu tag. Berbeda dengan kelas yang bisa diaplikasikan ke beberapa tag ya. Seperti tadi ya, my class itu bisa dipakai ke H1, bisa dipakai ke div. Ya, tapi kalau ID itu hanya dalam satu tag ya, H1 ya udah pakai H1 gitu. Gitu ya. Lalu selektor digunakan untuk semua elemen. Div, pilih semua elemen di dalam elemen dan atur warna latar belakangnya. Pilih semua elemen di dalam elemen div. Oh ya, ini untuk memilih ya. Nanti jadi misalnya div-nya ada banyak ya, div-nya ada banyak elemennya. Nah, kita mengeneral semuanya ke dalam satu background. Misalnya banyak nih div-nya ya, tapi kita bikin semuanya background-nya biru kuning ya. Maka kita bikin div bintang seperti itu, background color. Maka semua div dengan ID tertentu maka akan menggunakan background color ini seperti itu. Nah, ini misalnya jika saya memiliki CSS yang sama dengan H1 juga dengan kelas spesial dapat menulis ini misalnya H1 spesial. Oh ya, jadi ini ada dua aturan. Kita bikin aturannya seperti ini, H1.spesial, atau kita juga bisa mengkombinasikan dalam satu selektor list. Jadi H1 atau spesial color blue. Ya, jadi dia punya style yang sama itu bisa dibuat dalam satu baris gitu ya. Jadi sehingga kita bisa lebih menghemat ya. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. 6 baris kita dengan menghemat seperti ini kita bisa menggunakan 3 baris saja seperti itu. Ini hanya masalah penulisan sih ya. Yang penting kalian nggak bingung aja. Jadi selektornya itu banyak. Kalau tadi kan selektornya hanya satu, H1 atau dot spesial. Dot spesial atau tadi kalau di ini ya dot kelasnya, dot nama kelasnya. Tapi kalau dengan ini kita selektornya itu bisa lebih dari satu, H1, dot spesial. Ya, lalu masukkan value dari property dan value di CSS-nya. Jadi dia multi selektor, ibaratnya seperti itu. Itu ya. Nah, ini referensinya CSS banyak banget selektornya. Kalian bisa cek di W3 School ya, yang kemarin saya sampaikan bahwa di CSS tuh banyak banget di HTML tuh referensinya cukup banyak ya. Yang paling saya rekomendasikan memang di W3 School tadi. Nah, ini tadi internal CSS ya. Nah, kita sekarang membuat sebuah CSS dengan eksternal CSS ya. Nah, caranya seperti ini ya. Kita buat satu file yang namanya kelas.css ya. Kelas.css. Apa ya? Ini namanya mystyle ya. Mystyle.css. Kita bikin baru. Kita save mystyle.css seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pastekan ya, kita ambil kelas tadi ya. Kita ambil kalau kita ambil copy paste saja ya, kita copy lalu kita masukkan ke CSS. Nah, kalau di .css itu kalian nggak perlu membuat script pembuka dan penutup seperti ini ya, karena dia memang udah kumpulan style CSS ya, jadi udah langsung gini aja. Nah, kita paste pakai indent supaya rapi. Nah, seperti ini
Udah kalian save kayak gitu. Nah, ini kita coba hilangkan ya, kita hilangkan dengan cara ya kita delete aja lah ya, kita delete seperti ini. Jadi .html-nya ini nggak punya kelas ya, nggak punya script CSS, sehingga pasti kelasnya ini kelas kelas biru mana di atas nggak ada, dia nggak akan ngenali. Akan kita coba cek ya. Nah, dia akan kembali ke semula. Dia tidak memiliki style tertentu. Ya, kenapa? Karena tadi udah kita hapus kan, ya, sudah kita hapus dan kita pisahkan ke mystyle.css. Nah, sekarang kita memanggil style CSS tersebut dengan cara scriptnya ini ya, link rel style ini ya. Jadi link rel style sheet ya, benar ya, style sheet. Ref-nya itu filenya namanya apa ya, mystyle.css. Maka dia akan memanggil mystyle.css ya. Seolah-olah baris ini seperti dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi dia seperti memanggil mystyle.css untuk ditaruh di praktek css.html ini ya. Kita coba nanti. Nah, maka dia sudah langsung terbentuk CSS-nya langsung ya. Karena apa? Dia udah langsung manggil kelas biru mana? Dia panggil dulu mystyle.css, kelas birunya mana? Kelas biru ini ya. Gitu. Itu ya. Oke, bisa dipahami di sini untuk eksternal hampir sama dengan internal, hanya saja kalau eksternal itu mengambil file di luar style.css, dan ini akan lebih useful ya, karena bayangin aja kalau satu file CSS itu nanti berisi banyak sekali style ya, jadi bahkan bisa sampai ratusan ribuan baris ya. Kalau kita menggunakannya dalam satu file itu tidak apa-apa kita masukkan dalam satu file tersebut ya. Tapi bayangin kalau dia dimiliki atau dipakai oleh ratusan page halaman ya, itu akan sangat menyulitkan, kita harus copy paste setiap halaman. Makanya kita hanya perlu satu file lalu kita include-kan dengan cara link rel style sheet seperti ini. Jadi otomatis kita udah langsung bisa pakai style tersebut, dan dia cukup menghemat. Misalnya ada kesalahan dalam style sheet-nya. Jadi misalnya ini ya, kelas birunya ini blue, harusnya warnanya lain ya. Misalnya apa sih warna lain, aqua ya. Aqua tuh ada kayaknya. Aqua tuh ada warna. Nah, bayangin kalau misalnya stylenya itu tidak berupa file, tapi dimasukkan ke dalam internal. Semua file yang kita pakai itu harus diubah dari blue ke aqua. Ya, jadi ribet banget kalau semua filenya harus kita ubah. Nah, makanya dengan eksternal ini kita cukup mengubah satu file, maka terdampak ke semua file tersebut ya. Semua file yang mengincludekan .css tersebut ya. Kita cek di sini. Nah, ada ya warna aqua seperti ini. Jadi udah langsung berlaku untuk semua file. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Itu kelebihan untuk eksternal. Kalau internal dan inline itu is okay kalian pakai, tetapi untuk seperti style yang incidental itu maksudnya hanya satu dua style yang kita pakai. Jadi tidak apa namanya? Nah, ya. Oke, gitu ya. Untuk eksternal, nah ini eksternalnya ya.
Nah, internal ini tadi sudah kita coba internal di dalam head, lalu inline langsung multiple style sheet. Jika di dalam satu halaman HTML memiliki 2 atau lebih style sheet, maka style sheet yang terakhir yang didefinisikan yang akan dieksekusi. Ya, contohnya, jika halaman HTML menggunakan external style sheet dengan style berikut. Contohnya H1 color navy. Kemudian di halaman yang sama menggunakan juga internal style sheet sebagai style berikut, color orange. Ya, contohnya kayak gini ya. Jadi dia ada mystyle.css yang tadi ya, seperti ini, ya. Lalu tapi di dalamnya dia bikin lagi style namanya H1. Misalnya contohnya inilah ya. Di sini kelas biru. Nah, ini yang sering terjadi juga nih ya. Style. Saya paste yang ini aja, guys. Seperti ini. Nah, lalu di sini saya ganti orange. Nah, maka yang terpakai adalah yang terakhir dipakai, ya. Jadi dia di sini memang stylenya aqua, ya. Tapi di sini diubah lagi oleh orange, ya. Jadi yang terpakai adalah yang terakhir, seperti itu. Seperti itu, ya. Lalu ini ya untuk style sudah. Nah, lalu di komen ya, komen itu kalian bisa menggunakan ini ya. Seperti ini. Komentar ya. Ini adalah komentar. Jadi untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah script tertentu kalian bisa menggunakan komentar ya. Jadi ini mengubah warna ke orange. Ya. Oke. Nah, ini color name ya yang tadi ya. Jadi di CSS itu kalian nggak perlu bikin style warna. Ya, maksudnya kalian nggak perlu kadang nggak perlu cari warna tertentu kodenya ya. Langsung aja di sini langsung bisa menggunakan tomato ya, orange tadi, violet, light green, aqua tadi juga sudah pernah kita pakai ya. Oke, dari ini inline, internal, eksternal, ada yang mau tanyakan mungkin? Karena ini esensial juga ya. Kadang orang nggak aware tentang ini. Dan ini yang sering terjadi, yang saya temukan sering terjadi, ketika kita menggunakan style, itu sering tabrakan ya. Jadi kita maunya warnanya ini, atau kita maunya dia di tengah, atau kita maunya dia tulisannya di pinggir. Tapi kok dia nengah terus ya, atau dia warnanya kok lain ya. Itu sering terjadi karena apa? Ada tumpang tindih style ya. Kadang dalam satu file itu kan kita mengincludekan file lain ya, atau mengincludekan file lain, atau memasukkan apa yang ada di dalam file tersebut ke file kita ya. Nah, suatu ketika kita udah include banyak file yang di dalamnya itu sudah ada stylenya ya. Terus kita bikin style lagi di halaman tersebut sehingga akan ada tumpukan, menumpuk ya. Nah, itu kadang kita bingung ini style mana yang kita pakai dan lain-lain. Itu yang sering terjadi. Sehingga kita harus memperhatikan yang tadi yang disampaikan. Mana yang kita pakai dulu ya,
dan mana yang kita pakai setelahnya atau kita pakai terakhir ya. Kita harus runtut dari awal sampai akhir sehingga itu yang menjadikan sering masalah tentang style ya. Pengalaman saya seperti itu ya. Oke, ini untuk warna ya. Warna latar belakang kita bisa menggunakan Dodge Blue, Tomato ya, langsung text color. Text color ini untuk memberikan color pada teks ya. Terus kita bikin border juga bisa di sini ya. Kita juga bisa memberikan transparent background color ya. Nanti kalian bisa baca, ini banyak banget ya kalau saya menjelaskan satu persatu luar biasa ya. Nah, ini bikin list CSS. Lalu ini layout, membuat style. Mungkin nggak semuanya saya ini ya, saya pakai ya. Nah, ini harusnya kalian coba nih ya. Caranya gimana ya? Saya kirimkan ke ini aja, Google ini ya. Ini kalian coba style layout ini ya. Style layout ini kalian coba. Jadi kita membuat layout dengan menggunakan CSS ya. Jadi tidak seperti yang kemarin ya, harus kita bikin satu persatu. Nah ini langsung kita buat CSS-nya menggunakan layout. Kita layoutnya menggunakan CSS, kebalik ya saya ngomongnya. Ini revisi PPT 2 part 2. Revisi 2 PPT 2 part 2. Saya kirim di sini ya. Share kolom chat ya. Nah, itu saya send ke Nami ke ternyata. Nah, silakan kalian download di di kolom chatnya di apa namanya di Zoom ya. Ini kok lama ya? Nah, udah kekirim ya. Nah ini ya, udah kekirim. Silahkan dicoba halaman ini, halaman 47 ya. Kalian buat style CSS-nya, lalu kalian buat HTML-nya, maka dia akan langsung membuat seperti ini ya, kota dan lain-lain. Ada menunya juga ya. Silakan dicoba ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit lah ya, 5 menit atau 10 menit kalian coba dulu. Nanti kita tanyakan kalian udah selesai apa belum ya membuat style ini ya. 47 dan 48. Oke. Silakan dicoba dulu ya.
Oke, sudah. Ada yang bisa ngelihatkan salah satu untuk styling page-nya yang di apa tadi ya? Yang di halaman ya, membuat kota di Indonesia tadi ya. Halo? Sudah, Pak. Oke, coba Mas Bintang. Izin share screen ya, Pak. Mas Bin ya, Mas Bintang nih IK berapa? IKA 2D, Pak. 2D ya, 2D ya. Iya, iya, boleh. Ini skripnya ya, Pak. Ya, berhasil nggak? Coba. Hasilnya ini, Pak. Ya, oke. Itu ya. Ya, itu memang menunya dihilangkan ininya, refnya ya. Jadi dia udah bisa bentuk header, lalu menu, main, dan footer hanya dengan menggunakan style ya. Jadi kita udah nggak perlu menggunakan table ya. Kalau kemarin di pelajaran sebelumnya di HTML ya, kita perlu menggunakan table nih untuk memasukkan apa namanya, memasukkan data-data, memasukkan konten ke tab yang ke apa namanya, ke wilayah yang
terpisah ya. Jadi wilayahnya header, menu itu kita harus menggunakan table ya. Tetapi dengan menggunakan style ya, dia mainnya hanya di div ya kalau nggak salah ya. Iya nggak? Dia pakainya apa? Nav ya, pakainya nav ya. Artikel ya, dia pakai nama seperti itu, navigation lalu artikel ya, dia udah langsung bisa membuat apa namanya konten dengan terpisah ya. Jadi tidak perlu menggunakan table lagi ya. Nah, oke, udah Mas siapa namanya tadi? Mas Bintang ya. Makasih ya Mas Bintang ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membuat form ya. Yang kemarin kalian bikin formnya kira-kira, oke, saya stop share screen coba. Kira-kira formnya ini sama form ini kira-kira bagus mana tampilannya? Ini dengan ini. Ini dengan ini. Bagus ini ya. Bagus yang di PowerPoint ini ya pastinya ya. Jadi kelihatan kelasnya gitu loh ya. Jadi nggak cuman datar ya, warnanya juga sama ya kalau yang form yang kita buat kemarin ya. Nah, silakan kalian buat ini juga nih yang form fill. Kalian tinggal copy paste juga ya, kalian coba ya. Silakan dicoba, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Yang untuk halaman 52 dan 53 ya. Sebentar.
Oke, sudah ada? Sudah selesai? Ada yang mau nyoba memperlihatkan form yang lebih keren ini? Halo? Saya, Pak. Oke, Saya. boleh Mbak. Mbak siapa Mbak? Mbak Lucky. Ya. Ya, ya boleh Mbak. Monggo, monggo dicoba. Izin share screen ya, Pak. Ya, boleh. Oke ya. Halo, apakah sudah terlihat, Pak? Ini kodenya. Ya, ini kodenya. Terus ininya apa namanya? Hasilnya kayak gimana, Mbak? Ini, Pak. Terlihat tidak, Oh, Pak? kamu ini nih. Enggak, kamu share-nya bukan screen nih. Share-nya yang apa? Share-nya yang sebelumnya tok nih. Oh, ya, ya. Ya, coba yang share screen ya. Udah, Pak. Apakah sudah Ah, terlihat? ya, ya. Oh, ya. Coba kamu em, scroll up, scroll down, coba. Scroll up. Oh, bukan itunya. Kontrol ya, sorry, sorry. Pencet kontrol, terus scroll up, scroll down, coba. Di situ di halaman itu. Di kontrol, scroll up, scroll down. Nah, ini udah scroll up, scroll down ya. Sudah, Nah, Pak. coba. Oh iya, masih belum. Nah, ini nanti kalau kalian pakai Bootstrap itu ada apa namanya tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar ya. Jadi kalau ini masih belum, jadi masih menggunakan CSS murni ya. Nah, kalau kalian cek di sini lebih oke ya daripada kemarin buat nggak Mbak yang ini, yang HTML yang sebelumnya, form yang sebelumnya. Buat, Pak. Nah, coba kamu buka tab baru terus dibuka yang tadi. Kamu masih pakai ini ya, dibuka langsung ya HTML-nya. Kamu udah bikin Iya. localhost belum toh? Sudah, Pak. Tapi nggak bisa Oh, dibuka itunya. Nggak tahu kenapa, Pak. enggak. Bisanya kenapa? Nggak tahu kalau Coba di kamu, sini. oke, ini kita ngomongin ini dulu. Sekarang ini ya, kelihatan di sini, enggak usah. Ini dulu. Ya, ini tampilan form yang kalian murni, yang kalian buat apa adanya dari hati gitu ya. Murni benar-benar dengan HTML murni dengan tadi yang praktek CSS coba form. Nah, ini sama-sama form juga tapi dengan menggunakan CSS ya. Jauh lebih oke, jauh lebih stylish ya. Jadi kalian pastinya akan lebih senang menggunakan CSS ke depannya ya. Oke, coba buka localhost-nya, Mbak. Gitu ya. Intinya saya ingin memperlihatkan how CSS work gitu ya. Bagaimana tampilan ketika kita menggunakan CSS dan dengan tidak ya. Tadi kalian sudah melihat bagaimana membuat page dengan menggunakan CSS dan kemarin kita juga sudah pernah membuat page menggunakan table ya. Jadi agak berbeda dan ini formnya juga kelihatan beda ketika kita menggunakan CSS ya. Maksudnya ya berarti kalian kedepannya akan direkomendasikan untuk menggunakan style ya. Kalau hanya murni HTML ya harga dari sebuah page-nya nggak terlalu oke gitu loh. Oke, coba sumnya localhost-nya di Sudah, ini running coba. sudah. Oh iya, Pak. Sebentar. Udah. Localhost-nya dulu. Oke, terus localhost. Kenapa masalahnya? Enggak, localhost dulu aja, localhost. Nah, ini bisa. Tapi pas Terus, itunya nggak bisa, Pak, kalau ngakses
ngakses langsung nggak bisa. Kayak yang Pak Amran contohin itu nggak bisa, Pak. Nggak tahu kenapa. Nah, ini HTTP-nya di mana? HTTP-nya. HTTP-nya di D. Coba lihat dulu di D. Ini, Pak. Terus Ini. HTTP. Kok kamu pakai itu memang kamu ada data di terus foldernya emang folder gitu ya, folder enkripsi gitu ya, Iya, Pak. emang Saya gitu ya. install Nah install coba SAM-nya di sini. itu kok SAM-nya kok aneh tuh namamu SAM SAMPB kan SSA, susah banget sih. Dan coba htdocs slash praktek, coba htdocs slash praktek coba tadi di browsernya praktek. Bukan bukan htdocs-nya dihilangi, langsung slash praktek. Htdocs itu nggak perlu. Htdocs itu adalah dokumen root ya, jadi tempatnya. Enter coba. Tidak bisa, Pak. Nggak menemukan apa-apa. Dan ini kemungkinan besar kamu nginstal ininya ini deh, apa namanya, eh, apa SAM-nya double deh kayaknya, kemungkinan loh. Oh, gitu ya, Pak. Oh ya, nanti saya uninstall lagi aja, Pak. Dicoba install lagi. Jadi Ya. ini kemungkinan ada di tempat lain. Coba kamu masuk folder C coba. C. Nah, itu ada SAM tuh. Coba turun. Gini ya, Pak. Oh, enggak ya. Ini udah di-uninstall. Oh iya. Jadi ini kayak nggak bersih gitu loh uninstallnya. Ini udah pernah diinstal, terus di-uninstall lagi, terus nggak bersih. Yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi kalau instalasi SAM itu memang agak tricky ya. Kalau kalian benar-benar nggak bersih, itu bisa masih nyambung ke yang sebelumnya. Gitu. Ya nanti dicoba lagi ya Mbak, Ya, dibersihkan dulu. iya, Pak. Ya nanti soalnya nanti kalau udah masuk ke dinamis, kalian harus pakai localhost ya, karena eh, manggil pakai HTML gini tuh enggak banget lah ya. Kalau langsung dipanggil ke foldernya itu harusnya nggak seperti itu ya. Nanti kalian udah harus mainnya udah di eh, dokumen root ya. Oke, makasih ya Mbak Lucky. Ya, Pak. Terima kasih. Saya stop share ya, Ya, Pak. ya, ya. Ya, stop share. Oke, terima kasih. Untuk materinya sampai sini dulu ya. Sampai di kita membuat form. Besok kita akan membuat bagaimana ketika validasi dari HTML ya. Kayaknya besok udah masih menggunakan style juga. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Ada yang mau tanyakan terkait semuanya ya? Semua yang saya sampaikan hari ini.
Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, ini difoto dulu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Tolong salah satu mengkomandoi. Oke, teman-teman bisa Silakan bisa. on terlebih dahulu. Oke, silakan Mas. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Pak? Oke, jangan lupa dikirim ya ke Telegram ya, Mas. Ya, Pak, Pak. siapa ya? C dan D ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian, sikap apapun yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atensi buat teman-teman sekalian. Kita ketemu di pertemuan yang akan. Kemarin minggu lalu sudah ada tugas belum? Yang untuk web Sudah, Pak. minggu lalu. Oh sudah ada ya. Ya minggu ini nggak ada. Oke ya. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak.